Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik di tempat masing-masing. Namun, jikalau kita sedang dalam keadaan yang tidak sehat dan tidak baik, kiranya pengharapan hanya kepada Tuhan dapat menguatkan dan menghibur saudara-saudara. Pada hari ini, kita akan memulai segala aktivitas kita. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan dan memohon bimbingan Tuhan, karena hanya Dialah pemimpin yang akan menuntun jalannya kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala ungkapan syukur kami datang di hadirat Tuhan. Namun juga dalam segala keterbatasan dan kondisi yang tengah kami rasakan, kami juga datang ke hadirat Tuhan untuk memohon segala pertolongan, bimbingan, dan juga pengasihan. Karena kami tahu hanya kepada-Mu lah kami dapat bersandar, hanya kepada Engkau-lah kami dapat mengadu akan segala sesuatu yang menjadi berat bagi kami. Kiranya pada pagi hari ini kami boleh memperoleh penguatan lagi untuk menjalankan segala aktivitas kami. Karena kami tahu bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan yang adalah pemimpin dan pemilik kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman kami dalam melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 30. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 30 yang berbunyi demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun, kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu, sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel." Saudara-saudara terkasih, pernahkah kita mendengar sebuah iklan, bunyi iklan entah itu iklan produk ataupun iklan layanan masyarakat yang bunyinya adalah seputar melayani? Entah itu kami siap melayani Anda, atau melayani sepenuh hati untuk negeri, dan sebagainya. Intinya isinya adalah soal melayani, sehingga hal itu yang membuat kita tergiur. Dan kalau kita tertarik untuk membeli produk tersebut atau tertarik untuk berlangganan, maka kita tidak perlu khawatir, karena kita akan sepenuhnya dilayani. Iklan-iklan tersebut merupakan sedikit dari banyaknya iklan yang berbicara mengenai pelayanan yang dijanjikan. Bahkan bukan hanya di bagian bisnis, tetapi pelayanan atau kata-kata melayani ini juga menjadi salah satu tren di dalam dunia kepemimpinan modern pada saat ini. Padahal jauh sebelum saat ini, model kepemimpinan yang melayani atau model kepemimpinan yang menghamba ini sudah lebih dulu diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Pada perikop inilah kita akan melihat dengan jelas bagaimana Yesus yang adalah pemimpin tetapi juga sekaligus sebagai pelayan yang mengasihi para murid dan orang-orang di sekitarnya. Perikop kita pada pagi hari ini berkonteks ketika Yesus Kristus dengan para muridnya tengah melakukan perjamuan malam sebelum Yesus Kristus akhirnya ditangkap dan mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, pada saat itu Yesus mengatakan kepada para muridnya, ini ada dalam perikop yang sebelumnya pada ayat yang ke-21. "Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan.
Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Di sini Yesus Kristus mengatakan para muridnya bahwa ia telah mengetahui di antara para muridnya itu ada salah seorang yang mengkhianati Yesus. Sehingga pada saat itu saudara-saudara muncullah perdebatan dan pertengkaran di antara para murid, karena murid yang satu dengan yang murid lainnya saling menunjuk tentang siapa yang mengkhianati Yesus gitu ya. Ada juga yang tidak terima ditunjuk dan merasa bahwa aku fine-fine saja, aku baik-baik saja. Dan akhirnya timbullah juga pemikiran tentang siapa yang paling hebat, siapa yang terbesar di antara para murid dan sebagainya. Dan perdebatan pertengkaran ini menurut Yesus Kristus bukanlah hal yang penting, karena justru Yesus Kristus mengatakan kepada mereka di ayatnya yang ke-26, justru yang terbesar adalah kamu yang hendaknya menjadi paling muda dan menjadi pemimpin yang sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi itu tidak penting, saudara-saudara. Yesus mengatakan bahwa di antara orang yang makan, ada Yesus di tengah-tengah sebagai pelayan. Sehingga orang terbesar yang Yesus maksudkan adalah bukan tentang kedudukannya atau posisinya atau jabatannya, tetapi yang terbesar adalah dia yang dengan sepenuh hati mau melayani daripada dilayani. Perihal kehidupan pelayanan, terkadang mungkin ada masanya ketika kita tergoda untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain atau orang yang satu dengan orang yang lain. Terkadang ada godaan untuk membandingkan siapa yang lebih benar atau siapa yang lebih berkuasa atau siapa yang harus kita dengarkan dan sebagainya. Terkadang juga mungkin dalam pelayanan kita suka memilih pelayanan apa yang harus kita lakukan. Terkadang mungkin kita lebih suka pelayanan dengan orang yang ini atau dengan orang yang ini gitu ya, tanpa kita mengutamakan esensi pelayanan apa yang harusnya dituju atau yang harusnya menjadi sasaran kita. Atau justru mungkin kita lebih menyukai pelayanan-pelayanan yang besar yang terlihat oleh banyak orang begitu ya. Dan sebaliknya, ketika pelayanannya ini bersifat kecil atau di belakang layar, maka kita akan merasa oh itu bukan bagian kita, atau kita mundur akan bagian tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pada pagi hari ini mengingatkan para muridnya dan khususnya kepada kita semua bahwa saat krisis menimpa mereka atau menimpa kita adalah penting untuk memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Sayang sekali para muridnya hanya memahami sebagai senjata jasmani. Semua itu terjadi karena mereka terjebak kepada model kepemimpinan duniawi. Menjadi pemimpin tidak harus merasa diri sudah senior atau merasa paling banyak pengalaman di antara yang lain. Tetapi menjadi pemimpin adalah tentang bagaimana kita dapat menaruh diri dan menaruh semua yang kita miliki dengan sepenuh hati, mengerjakan dengan maksimal karena kita tahu bahwa segala yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan. Membicarakan soal pelayanan itu berarti juga tidak memandang dia usianya muda atau usianya sudah senior atau memandang jabatan, kedudukan dan lainnya. Tetapi melayani adalah persoalan ketika kita melihat diri kita dengan diri orang lain sama di mata Tuhan. Seperti konteks pada perikop ini adalah ketika Yesus menyamakan statusnya sebagai raja dan juga sekaligus sebagai hamba dan seorang pelayan di tengah umatnya. Seperti yang kita tahu bahwa dalam karyanya Yesus Kristus datang melayani, menyembuhkan orang yang sakit, buta dan sebagainya, mengusir roh jahat. Bahkan pada malam perjamuan itu bersama dengan para muridnya, Yesus rela untuk menundukkan dirinya, berjongkok begitu ya, memegang kaki dan membasuh kaki para murid Yesus. Ini adalah contoh saudara-saudara bahwa yang terbesar di kerajaan surga adalah ia yang rela menjadi kecil dan kerdil. Ini nampak pada ayat yang ke-28. Dengan mengorbankan hidupnya bagi penebusan dosa manusia, Yesus memperoleh kuasa dari Bapa surgawi atas dunia ini. Kiranya sebagai pengikut Kristus kita lebih mau mengasihi daripada dikasihi. Kiranya kita lebih mau memberi daripada diberi, dan kita lebih ingin lagi melayani dibandingkan dilayani. Tuhan memampukan kita dalam setiap pelayanan dan pekerjaan maupun kesaksian yang kita lakukan hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Sang Pemimpin dan Pemilik kehidupan kami, Engkau adalah pemimpin kami yang sangat baik. Engkau adalah pemimpin kami yang amat hebat. Kiranya segala hal-hal baik yang telah Tuhan lakukan, hal-hal yang indah yang telah Tuhan teladankan, kiranya dapat kami contoh dan kami lakukan sebagai pengikut Engkau. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas, yang akan bekerja, menimba ilmu, atau yang akan mengusahakan segala sesuatunya dengan proses yang ada, kiranya kami sebagai pengikut Kristus mampu untuk berjalan, berusaha, dan berkarya. Karena kami tahu bahwa Engkau pemimpin kami yang selalu memimpin dan menuntun langkah kami. Dalam kehidupan ini pun kami menyerahkan segala pergumulan kami. Pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dari yang terbesar hingga yang terkecil, dari yang tersulit hingga yang termudah. Kiranya ini semua pergumulan yang kami rasakan pada hari ini boleh terselesaikan satu persatu sesuai dengan waktu yang indah yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Sebagai umat-Mu, ajarkan kami untuk bersabar, namun juga berusaha. Karena kami yakin bahwa ada pelangi sehabis hujan, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, di dalam setiap jenis penyakit yang ada, kami menyerahkan mereka sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya dalam rasa sakit yang diderita, yang dialami, mereka pun tetap merasakan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Sehingga setiap harinya bersama dengan keluarga yang turut merawat, mereka boleh tetap terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berada dalam masa kedukaan, kiranya penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan dapat mereka rasakan. Ya Tuhan, inilah doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun kiranya kami boleh saling mendoakan ketika kami mengingat rekan saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Kiranya menguatkan kita dalam melangkah pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.